Kali hutan Hmm. terusnya kali bunga. Sekolah ya, hari ini Papa ngantar Kak Ali ke sekolah ya. Kak Ali aktivitas sore hari sekolah di Kaizen ya, di BSD. Kaizen ya, Kaizen bahasa Jepang Kak, artinya continuous for improvement ya, atau better every day, dimana kemudian kita berubah selalu ke arah yang baik. Kaizen ya, improvement ya. Arabnya apakah? Hijrah. Hijrah artinya perubahan dari satu state, satu kondisi ke state yang berikutnya yang lebih baik ya, ke kondisi yang lebih baik ya. Itu artinya Kaizen. Nah, Kakak di sini tiap sore biasanya ini Kakak Ali diantar sama mama ya Kak ya. Halo, diantar sama mama, sama Dede juga ya Kak ya. Hanya mama sakit ya Kak ya. Doain mama nak, mau semoga mama lekas sembuh, bisa nemani Kakak Ali juga ke sekolah sama Dede Aura. Mamanya lagi sakit sudah berapa hari? 3 hari ya, istirahat di rumah. Jadi apalah yang ngantar ini. Halo, Bobo nih, halo Papa ini ya. Hari ini dia kelas badminton ya. Kemarin dia kelas futsal sama apa ya Kak, sorenya Kakak ikut ya. Oh, gimnastik ya, gimnastik. Jadi ada macam-macam situ kelasnya, ada taekwondo ya, ada tenis, ada basket, ada yoga, ada kids art, ada musik and movement, banyak ya. Tadinya kali di 2 minggu pertama itu ikut semua kelasnya, tapi selanjutnya kali sudah milih, ada yang dia suka, nah itu yang dia ambil ya, yang dia senangi itu yang diikuti. Kalau dia nggak suka ya nggak mau, dia nggak masuk, keluar, ya kita ikutin dia lah. Kakak Ali mau belajar, ayo Bapak antar. Kakak Ali nggak mau, di rumah ya. Oke Kak. Ya, ini satu sebagai orang tua saya, sebagai kebahagiaan ya, sebagai kesenangan bisa ngantar sekolah ya. Insya Allah di pagi hari juga bisa ngantar. Pagi hari Kakak Ali TKA Insya Allah, tapi belum masuk, ini sudah daftar di Zurratul Mutmainnah ya. Bagus itu, saya lihat konsepnya, tempatnya juga nyaman ya, suasana untuk belajar, suasana lingkungan yang sangat bagus di situ, di Batan, di daerah dekat Batan itu ya. TK Islam ya, TK pendidikan Islam ya. Zurratul Mutmainnah. Zurrah itu artinya zuriyah, keturunan. Mutmainnah itu artinya yang teduh ya, yang menenangkan hati ya, yang menenangkan hati ya, yang sejuk. Sejuk dalam pengertian Indonesia ya. Kalau sejuk kemudian bahasa Arab nanti jadinya barid. Ya, yang tenang ya, yang hati buat jadi tenang ya, terhadap anak, terhadap pasangan kita, membuat kita jadi tenang ya. Kan itu doa kita sebagai orang Islam. Dalam surat Al-Furqan itu karakteristik dari ibadur rahman, salah satu doanya ini ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami lana min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati, ya, penenang hati. Waj'alna, dan jadikanlah lil muttaqina imama, ya, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Ini Masya Allah, ya, jadi pemimpin orang-orang yang kelompok kecil, ya, pada umumnya itu kecil, itu kelompok kecil, ya, karena lil muttaqina imama, ya. Sekarang kan orang pada tren seakan-akan kemudian dia menjadi trendsetter, menjadi influencer, ya, banyak follower, banyak apa, jadi ukuran dia menjadi leader, ya. Dalam Islam konsepnya bukan itu, ya. Dalam Islam konsepnya bukan ukuran kuantiti, tapi lil muttaqina imama, ya. Doanya coba, kalau hanya sekedar jadi pemimpin, ya banyak, siapa saja bisa jadi pemimpin. Tapi kalau pemimpin kemudian kompromi dengan kejahatan, ya, menjadi pemimpin kemudian itu menjadi persoalan bagi dirinya karena begitu banyak kepentingan di situ, sehingga tergerus, ya, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang seharusnya tidak perlu dikompromikan, ya. Ini resiko, ya, resiko. Makanya orang-orang tertentu itu, ya, dia berpikir untuk menjadi sekedar hanya untuk kebutuhan duniawi, untuk orang tunduk, patuh dan taat pada kita, tapi tidak baik secara keimanan, ya, secara frame bingkai, ya, ajaran agama kita, ya, frame keimanan, ya, dalam Islam, ya, seperti itu. Kali ini di ngoceh ini, ya, yang memanfaatkan waktu dalam perjalanan untuk hal yang baik, hal yang positif, ya. Tapi jujur saya bahagia bisa ngantar anak ke sekolah, ya, di pagi maupun siang hari, ya. Itu tidak semua orang punya ini, ya. Tidak semua orang bisa melakukan ini, ya, ya, karena banyak hal, ya, karena mungkin, ya, harus kerja, harus kantor, harus keluar kota, harus kemana, ya. Ya, saya memang salah satu, saya ingat, ya, waktu itu saya ikut training, ya. Training itu cukup mahal, saya bayar di tahun 8 tahun lalu, ya, 8 tahun lalu, lebih 2005, sudah sangat lama, ya, 2005-an, ya. Ya, 2005. Saya waktu itu ikut training, bagus sekali itu training, ya. Dan kemudian dalam salah satu sesi dalam training itu kita, ya, menyusun dreambooks kita, ya. Dan memang pesertanya dianjurkan untuk datang ke training itu membawa majalah-majalah bekas yang tadinya kita nggak tahu itu peruntukannya untuk apa. Ternyata majalah-majalah itu dikumpulkan, kemudian semuanya dari peserta ratusan orang, waktu itu lebih kurang ada 300, ya, mengumpulkan majalahnya. Kemudian itu yang menjadi bahan, ya, visual, gambar yang kita potong-potong, kita susun menjadi
ya, dalam majalah itu yang relate lah dengan apa menjadi dreams kita ya, goal kita dalam hidup ya. Nah, salah satu itu dream saya itu ya memang ngantar anak ya sekolah. Ngantar anak sekolah, bisa temani dia bermain ya, temani pergi sekolah, jemput juga bisa. Alhamdulillah ternyata diberikan oleh Allah, diberikan oleh yang kuasa ya, pemilik kerajaan langit dan bumi ini untuk bisa ngantar kakak. Ngantar kakak sudah bobo loh. Sebentar lagi sekolahnya sampai kakak Lina. Sini sapa dulu kak. Halo. Oh iya, kakak ngantuk. Biasa papa pakein ini, kakak lupa ya. Papa juga. Tadi aku tadi lembut. Udah jalan kak mobilnya. Bapak pakein. Iya. Ayah tangannya gosok tangannya. Terus gosok di telapak tangannya. Telapak tangan dulu gosok gitu. Ayo. Telapak tangan baru gosok di muka. Ya ngantuk. Iya. Kakak Ali ngantuk. Papa juga lah. Biar segar. Oke, itu cerita hari ini ngantar kakak Ali sekolah di Kaizen ya, BSD di lift building ya, di BSD ya. Ini bagus ya sekolahnya, bagus konsepnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak dan ingin mau Kaizen, boleh Kaizen, boleh kunjungan dulu, lihat-lihat dulu. Ini karena senang aja mau cerita, nggak ada referral fee-nya ini ya. Silakan Anda ke sana, Anda buka websitenya ya. Kaizen itu bahasa Jepang ya, artinya better every day. Bagaimana kemudian continuous improvement, bagaimana kita hidup itu menjadi lebih baik dari saat ke saat ya. Nah, ini juga prinsip Islam sebenarnya. Makanya kalau kemudian dalam Islam itu, kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dalam hadis Rasulullah, kita orang yang celaka. Tapi kalau hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin, kita orang yang beruntung ya. Ini hadis patut kita tadaburi, memang mudah ya. Slogan ini kita bilang, kita ucapkan, tetapi pada tataran aplikasinya ya, dalam hidup sehari-hari memang tidak mudah ya. Kita harus bagaimana memaksakan diri kita ya. Kita berusaha untuk bagaimana punya konsep yang benar dulu, mindset yang benar ya, sehingga kita menjalaninya bukan sebagai sebuah beban, tapi kita bisa menikmatinya. Kita bisa menikmatinya, kita bisa menyenanginya. Mungkin awalnya kita anggap sebagai belok kanan. Awalnya kita anggap sebagai sebuah beban, tapi lama-lama akhirnya kita menikmatinya. Ketika kemudian tertinggal, kita lewati, ya kita merasa menyesal ya. Umpamanya sholat jamaah saja kita latih untuk bisa sholat jamaah di masjid gitu. Awalnya mungkin berat, tapi lama-lama kita bisa menikmatinya karena kita punya, bisa jadi karena konsepnya yang benar kita pahami, sehingga kita mau melakukannya. Ketika kemudian kita meninggalkannya, dan itu juga tentu ada pengalaman ya, ada experience yang kita dapatkan dari yang kita lakukan, sehingga ketika kita meninggalkannya kita merasa rugi ya, kita merasa aduh sayangnya gitu. Tentu semuanya di belief sistemnya dulu ya. Kalau di belief sistemnya ya, konsepnya sudah benar, kita pegang ya, sudah tepat, nah, insya Allah kita mau melatihnya menjadi tindakan ya. Ada tekad di situ, ada keinginan yang kuat untuk
mau buat ya, mau buat sehingga itu menjadi habit, menjadi perilaku. Nah, kuncinya di sini ya, perilaku, sehingga timbullah experience, timbullah pengalaman spiritual, timbullah pengalaman batin. Seperti itu sebenarnya ya proses bagaimana kemudian dalam konsep apapun sih sebenarnya ya, apalagi dalam menjalankan keimanan yang kita yakini ya. Oke, sekian dari Alinura TV dari saya. Semoga sehat selalu. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.